Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti saya bayin lakunna ada khawatir Al-Qur'an ya. Suratul Maidah. Suratul Maidah dia suratul Madaniyah. Surah Al-Maidah adalah surat Al-Madaniyah. Nazalat ba'da Suratul Maidah nazalat ba'da suratul Fat wa hiya fi tartibil mushaf ba'da suratul Nisa wa adad ayatnya mi'ah wa ishruna ayat. Surat Al-Maidah ini turun setelah surat Al-Fat dan dalam urutan dalam Al-Quran dia ada di setelah surat An-Nisa. Jumlah ayatnya ada 120 ayat. Inna surah Al-Maidah hiya surah Al-Wahidah fil Quran. Ada Al-Wahidah, ada Al-Wahidah. Apa bedanya? Inna surah Al-Maidah hiya surah Al-Wahidah fil Quran allati ibtada'at bi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sungguhnya surat Al-Maidah ini adalah surat satu-satunya surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wa takarrara hadzal nida fil Quran kullihi samaniya wa tamanun marrah. Minha sitata asyar marrah fi suratul Maidah biwahdiha. Nah, dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu itu diulang, seruannya ayyuhalladzina amanu itu diulang sebanyak 88 kali. Nah, dan 16 kalinya itu ada di dalam surat Al-Maidah. Berapa surat dalam Al-Quran? 114. Bisa dibayangkan ada 88 kali ya ayyuhalladzina amanu. Berarti enggak setiap surat dapat, karena harusnya 114. Tapi 16-nya itu ada di mana? Di suratul Maidah. Di suratul Maidah. Hadafuha. Tujuan seruan itu. Tujuan seruannya yaitu amma hadfus surah bahwa hadafus surah. Amma hadafus surah bahwa wajib min awalin nida jaa fi surah ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud ay awfu bil uqudihim bi uqudihim la tanqudu al-mitsaq wal uqudi tashmalu ma aqduhu al-insan. Tujuan seruan ini yaitu pada ayat pertama yaitu ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, yaitu penuhi janji-janji kalian, janganlah kalian melanggar perjanjian dan kesepakatan mencakup segala yang telah disepakati oleh manusia. Mahamilu surah. Karena ulama ya'ti nida ya ayyuhalladzina amanu nantaqilu minas surah ila mulkil jadid wa ahkamu jadidah tafsidiyah wal mulfitu anna kulla ayat as-surah taduru fi falaki hadhihi al-mahawir allati tabayyana ahkamaha allati tubayyin ahkama katsirah
fi halal wal haram. Menawir surah, poin-poin utama dalam surah Al-Maidah. Setiap kali muncul seruan ya ayyuhalladzina amanu, nah surah tersebut beralih ke tema baru, dan aturan baru yang lebih rinci. Setiap ayat dalam surah ini berfokus pada beberapa poin penting yang menjelaskan poin penting. Banyak aturan tentang halal dan haram, yaitu at-ta'amu wasyarab was-saidu waz-zabaih. Yang pertama yaitu makanan dan minuman, pembuluan serta penyembelihan. Yang kedua al-usrah, asalnya al-usrah waz-zawaj. Yang kedua keluarga dan pernikahan. Al-thalits al-iman wal kafarat. Al-iman wal kafarat. Ini harusnya bukan al-iman. Ada Qurannya enggak? Ya. Baik, dilanjutkan saja, nanti saya cek. Yang ketiga iman dan kafarat. Yang keempat al-ibadat. Yang keempat itu ibadah. Tsumma hukmu wa qada wa syahadat wa iqamatul adl. Yang selanjutnya hukum, peradilan dan kesaksian. Nah, tsumma tanzimu alaqat al-muslimin wal adyan al-ukhra khasah al-yahud wal nasara. Yang keenam, peraturan hubungan antara muslim dan agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani. Ada yang wal adyan agama jama' dari din. Tadarruj wa tarabit surah suwarul Quran. Tadarruj wa tarabutu surah. Tahapan dan keterkaitan surat-surat dalam Al-Quran. Di suratul Baqarah bayan li akhta'i ahli kitab faqat ma'a da'wah ila tamayyizu ankum. Di surat Al-Baqarah menyoroti kesalahan ahli kitab dan mengajak umat Islam untuk membedakan diri dari mereka. Summa surah Al-Imran munaqashah hadiah ma'a aqaidihim wa ijadid liqad mushtarikah. Surah Al-Imran mengadakan diskusi yang tenang mengenai keyakinan mereka dan mencari kesamaan. Terus summa fi surah An-Nisa intiqadu ahlul kitab wa ikhtilafihim fi Isa alaihi salam. Dalam surat An-Nisa mengkritik ketidakwajaran ahli kitab dan perbedaan pandangan mereka mengenai Isa alaihi salam. Surah Al-Maidah muwajahah syadidah.
dan sekarang di surat Al-Maidah menghadapi mereka dengan tegas. Jadi kalau tadarus yang tarobut yang penting itu di paragraf pertama ini. Surat Al-Baqarah, Mas'uliyatul Insan Anil Ard, Ali Imran, As-Sabat, An-Nisa, Al-Adlu War-Rahmah, kemudian Al-Maidah, Al-Ifat, itu 5 sabak. Kalau ini tadi dia ketika memanggil ahlul kitab. Ahlul kitab di surat Al-Baqarah gimana, Ali Imran bagaimana, An-Nisa bagaimana, kemudian Al-Maidah itu lebih keras dia. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa, itu udah keras itu. Jadi kalau bahasa kitanya trinitas itu sudah kafir. Baik, dilanjutkan. Itu hubungannya dengan yang atas ya. Ini judul baru sekarang, An-Nidaul Awwal. An-Nidaul Awwal atau bil umud. Ya ayuh An-Nidaul Awwal atau bil umud. Ya seruan pertama yaitu au bil umud. Ya ayyuhalladzina amanu au bil umud uhillat lakum bahimatul an'am. Bismillah ta'ala lana bahimah al-an'am bidza'il wa ta'am. Apa hubungannya? Di ayat pertama ada ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am ila artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu. Nah, terus apa hubungannya? Apa hubungannya memenuhi janji-janji dengan menghalalkan hewan ternak itu? Terus Inna awal ma dzakara ba'da talabal wafa wa qad qulna falam yabda'u rabbuna bima qad qulna bi alla yakuna munaffiran kalimah awfu bil uqud tahwi bi anna khitab ba'daha syadidil lahjah Fada'ti mubasyarat kalimah uhillat lakum wa hadza min rahmatillahi ta'ala bihadhihi ummah. Ya gimana itu? Ini penting nih, menarik buat yang pertama kali. Ya. Yang pertama kali disebutkan setelah perintah untuk memenuhi janji adalah hal yang dihalalkan, sehingga Allah tidak memulai dengan hal yang diharamkan agar tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Kata aufu bil uqud menunjukkan bahwa pernyataan
setelahnya sangat tegas. Selanjutnya langsung disebutkan kata uhillat lakum, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini. Ya, bisa kebaca ya. Misalnya ada peraturan di kelas, kan biasanya kita yang terbersih adalah ini poin 1 apa peraturannya, yang kedua apa, ketiga apa gitu kan. Tapi ayat Al-Quran gak begitu. Penuhilah janji-janji kalian kepada Allah. Yang pertama yang dikasih tahu adalah dihalalkan untuk kalian. Misalnya aturan di kelas ini, yang pertama kalian boleh pakai wifi bebas. Senang gak itu? Kalian boleh apalagi di sini misalnya duduknya boleh milih siapa yang cepat, boleh duduk di depan atau seperti apa. Itu Al-Quran bicara begitu, nggak langsung diharamkan untuk kalian ini. Nah, aturannya bukan A, B, C, D, tapi uhillat lakum bahimatul an'am. Kalian bebas makan apa saja daripada hewan-hewan yang ada di bumi ini. Itu nggak jadi kabur itu. Kalau dikasih tahu langsungnya haram, bisa terasa Islam itu berat. Ternyata enggak sih. Ya, Afrodol. Tidak utami langsung itu alhamdulillah. Dan seruan yang kedua yaitu janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Ya mukminin, la tughayyiru ma'alim dinullah ta'ala ma'a umuri wa min awamir wa nawahi. Nah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengubah tanda-tanda agama Allah, baik itu perintah maupun larangannya. Sawat kan ya? Sawatnya Iran. Kan apa? Latihan mereka latihan. Hari Sabtu. Latihan. Fal ayatul ula Akbarat Daruriyat Al-Hayat Ta'am. Nah, ayat pertama surah Al-Ma'idah ini menetapkan kebutuhan dasar hidup makanan. Al-ayat tsaniyah bada'at bitaqdir mabadi insaniyah azimah. Ayat kedua itu kemudian ayat kedua memulai menegaskan prinsip kemanusiaan yang agung. Wa al-adl wa at-ta'awun yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang pertama itu adil, yang kedua tolong menolong, yang ketiga takwa. Ya. Ba'da dzalik fil ayat tsalits kullimat 'alaikumul maitatu wad dam. Fa awwal aqdu bi yanbaghi al-wafa bihi huwa tayyib
menunjukkan bahwa ada perjanjian yang harus dipenuhi terkait dengan makanan yang baik. Wahuna mula atau latifat al-ukhra. Ada catatan lain, inna aktsara ayat as-surah ihtamat bisyiddah wa khasah al-ayat al-muqaddimah innallaha syadidul iqab. Sebagian besar ayat-ayat surah di Al-Maidah di awal surah itu diakhiri ayat itu dengan ketegasan ya, seperti innallaha syadidul iqab, innallaha sari'ul hisab. illa ayat tadi allati tabaqa hukmul iddirar pada itu gimana masalah tempat kita tamat bisa anti rahmatullahi ta'ala fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali ayat ketiga yang menyebutkan keterpaksaan yaitu keterpaksaan atau darurat, yaitu kamar itu roh maksudnya di sana menunjukkan dan diakhiri dengan luasnya rahmat Allah. An-Nida Utani Ribatir Ruh di ayat 6 ayat surat Al-Maidah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Qad yatasaalu ba'du an sababi wa di hadhil ayah di wasatil kalam adil uqud wal wafa'i biha. Sebagian bertanya apa alasan dibacanya ayat 6 ini di ayat Sebagian bertanya apa alasan dibacanya ayat ini di pertengahan perkataan mereka yang menceritakan tentang perjanjian dan ya gitu. Yang menarikannya fal waqi'u annal ayah budiat thayyibatit ta'am. Kenyataannya ayat tersebut dimulai dari halalnya makanan, summa thayyibatiz zawaj, lalu kebaikan-kebaikan yang ada di pernikahan, wa kullaha maladzatu dunya, sama saja dengan kenikmatan dunia. Jadi kebaikan apa sih? Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pernikahan, halalnya makanan itu termasuk kenikmatan dunia. Wa ba'daha intaqalat ayah ila thayyibatir ruh, dan berpindahlah ayat tersebut menjadi kebaikan ruh. Wa taharatur ruh allati tabda'u bil wudu, dan kesuciannya ruh yang dimulai dari wudu. Wa bihadza takunu surah qad ishtamalat 'ala jami'il ladzat. Dengan ayat ini sudah mencakup semua. Jadi dengan ayat yang 6 itu, ayat 6 sudah mencakup tentang semuanya, kenikmatan ibadah, kenikmatan dunia, kenikmatan lain-lainnya. Suma an-nida urabi wa yastamirru tatabi'ul ayah ba'da dzalika ila an nasala ila an-nida urabi, dan berlanjut setelah itu sehingga sampai keseruan keempat, yaitu adil. Dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Karena Allah menjadi saksi. Ini Itu titiknya di mana, komanya di mana? Qawwamina lillah. Keadilan karena Allah. keadilan karena Allah ya. Dan karena Allah menjadi saksi. Jadi beda titik, beda koma bahaya. Ba'da an tanawalat ayah ifa'ul uqud fi ta'ami wasyarab waz-zawaj wal wudu. Setelah membahas tentang akad, ta'am, minum, perkawinan dan wudu, intaqalat ila aqdi muhimman jiddan. Beralih ke akad yang sangat penting, yaitu adil. Walau ma'an nas alladhi nabghuduhum, bahkan dengan orang yang kita benci. Walau ma'an nasu alladhi nuharibuhum, bahkan dengan orang yang kita benci. In hadhil ayah qa'idatun hamatun min qawaidu tusamihu al-islamu wa'adilahu ma'al fi'atil ukhra. Pentingnya toleransi dan keadilan Islam dan kategori lainnya. Toleransi apa bahasa Arabnya? At-tasamuh. Tasamuh. Bahkan kepada orang yang kita benci, kita harus menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'an qaumin. Lanjut An-Nidaul Khamis, seruan yang kelima. Ulqul ni'matallah. Ayatnya di Al-Maidah ayat 11. Tadkuruna anallaha ta'ala qad hafadzal mu'minin. Mengingat bahwa Allah telah menjaga orang-orang mukmin min gadril a'daihim, dari pengkhianatan musuh-musuh orang yang beriman itu. Fattaqullaha ya mu'minin wa aufu bi'ahdihi. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang beriman, dan tepatilah janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyakum ankum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Anjur An-Nida'us Sadis, al-jihadu fi sabilillah ta'ala, berjihad kepada Allah, di jalan Allah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, tetap bertakwalah kepada kamu. Salah. Aduh, mulai dikasih Ini begadang. Jadi kelaku jadinya. Astagfirullahaladzim. Ba'daan aradul ayat fatril fasad. Setelah ayat-ayat sebelumnya memaparkan bahaya dan kerusakan,
Atat ayat 35 kita urul mukminin bil jihad muharabatul fasad. Perintah untuk orang-orang mukmin untuk berjihad dari pemberantasan korupsi. Kan rasanya juga kerugian gitu loh. Terus misalkan ya kayak gitu lah. Maaf ya guys. Lahir doan nahu fikul 5 rotin. Perhatikan setiap kali fikul 5 rotin ya bil amr bil jihad fil Quran ya guru sababuhu. Perhatikan setiap kali Al-Quran memerintahkan untuk berjihad. Alasannya disebutkan kama fi surah An-Nisa hinada kalau jihad dina suratil mustad'afin, karena sebagaimana di surat An-Nisa menyebutkan jihad itu untuk memihak orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang lemah. Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah wal mustad'afin. An-Nisa ayat 75. Dan yang artinya, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah. An-Nida usabi' samin watasi ya Allah. Watasi surat yang ke-7, 8 dan 9. Watasi binas umam ila roba'il jadid. Perubahan baru yang dimaksud seruan ini ada di ayat 51 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Lalu ada di ayat 54, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Lalu ada di ayat 57, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum uswa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir atau orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Ini tema besarnya 3 ini adalah apa itu? La litaklidil a'ma. Apa artinya? Jangan mengikuti a'ma. Apa a'ma? Buta. Jangan taklid buta. Jangan ikut-ikutan tanpa tahu dan paham. Kan kadang-kadang kita kebawa bujuk rayu nih. Misalnya kok kalau bersahabat dengan orang Yahudi dan Nasrani untungnya besar misalnya. Atau mereka ngasih uang yang banyak misalnya. Jangan. Selalu ada udang di balik
Yang suka kuliner di Bali Bakwan. Ya, dilanjutkan. Anida ul-ashir la tuharimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Suruhan yang ke-10 adalah janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu. Ada di ayat Al-Maidah ayat 87, surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tuharimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Guna ya'ti nida anal la tuharrimul mu'minin ma ahallallahu lakum anit thayyibat. Di sini muncul seruan bagi orang yang beriman untuk tidak menghalalkan kita dari hal untuk tidak menghalangi kita dari hal-hal yang baik. Fatahrim wa tahlil haqqullah wahdahu. Larangan dan kebolehan adalah hak Allah semata. Wallahu indama harrama lam yuharrimu alaina ilal khaba'ith ad-dharar. Ketika Allah melarang, Dia hanya melarang kepada keburukan. Wa ahalla lana at-thayyibat wal al-mufidah bil muqabal. Dan ketika Allah menghalalkan, maka itu bermanfaat sebagai balasan. Faja'at ayat allati taliha, dan datanglah ayat faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ayat 88. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Wa antahrimu al-halal maksiatillahi ta'ala wa tughayyir li syari'ah tamaman katahlilil haram. Larangan itulah yang dibolehkan. Maksudnya larangan itu dibolehkan. Larangan yang mengharamkan yang halal. Ya ini. Mengharapkan yang halal atau kemana? Selalu setelah baca tadi aku baca Tahrimul halal maksiatun lillah. Warabit baina hadza nida wa nida utsani. Kaitan seruan ini dengan seruan kedua, la tuhillu sya'airallah, yang artinya melanggar syariat-syariat Allah. Huwa antahrimul halal maksiyah. Huwa anna tahrimul halal halali maksiatillahi ta'ala maksiatun lillahi ta'ala wa taghyirun li syar'ihi tamaman katahlilu al-haram. Larangan itulah yang sama saja mengubah hukum-hukum yang sudah dihalalkan Allah. Maksudnya gimana? Tahrim al-halal, mengharamkan yang halal adalah
maksiat, nggak boleh kita. Ada nggak contohnya menghalalkan yang mengharamkan yang halal, ada nggak contohnya? Contohnya apa? Melarang poligami misalnya. Melarang poligami. Iya. Jadi kalau mengubah hukumnya nggak boleh ya. Jadi hukumnya tetap halal. Tapi masalah mengerjakan atau tidak itu soal lain. Soal lain. Oke. Mengharamkan yang halal itu maksiat, sama dengan menghalalkan yang haram. Itu sama-sama nggak boleh. Urusan halal dan haram itu siapa? Hak Allah. Tapi yang sudah jelas adalah apa yang Allah halalkan itu baik, apa yang Allah haramkan itu baik. Ya. Nah, itu maksudnya ya, kita ya. Lanjut. Wahada naro'ana ma'alim al-haram wal haram bil Islam tandihu syai'an fa syai'an. Kita bisa melihat bahwa ciri-ciri apa yang boleh dan apa saja yang dilarang dalam Islam menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit. Fakulu ayat ladifan tudifu mafhuman jadidan litakmilul ahkam indal muslim qabla khitami nuzulul ayat. Dan ia menambah konsep baru untuk menambah hukum baru untuk melengkapi hukum Islam yang sudah ada di ayat tersebut. Jadi ayat Al-Quran ini kan nggak ada temanya ya, maksudnya nggak kayak kita baca buku. Bisa jadi ayat halal dan haram ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran, ada di An-Nisa, ada di Al-Maidah. Kata pengarang buku ini, halal dan haram ini lama-kelamaan sedikit-sedikit menjadi jelas sampai nanti ayat Al-Quran selesai diturunkan. Ya kan, seperti kewajiban sholat kapan, puasa kapan, itu kan nggak sekaligus, tapi sedikit-sedikit ya. Pertama di Mekah itu hanya akidah dulu, yang penting mereka tauhid, mereka nggak diwajibkan beragam aturan. Tapi sampai nanti ayat Al-Quran terakhir turun baru semuanya itu lengkap gitu ya. Jadi dia sedikit-sedikit. Itu yang disebut dengan tadarruj. Apa itu tadarruj? Tadarruj apa? Bertahap-tahap, berangsur-angsur, ya, pelan-pelan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban, berhala,
syaitan. Maka jauhilah perbuatan ini agar kamu berubah. Surah badarat bimuharramatin at-ta'am fala budda an tadhkura muharramat asy-syarabi fasmiha suratul Maidah. Yuhdaru muslim min al-intimas fil mildatil hayati muharramati fi malazzatil hayati al-muharramati wa yufiya bi'ahdihi fala yadkhulu fammahu wal-qatan qamra litawqi al-adawat wal-baghdha'a fi sufufil ummah. Maka kita lihat di awal surah yang dimulai dengan makanan yang diharamkan di ayat 3, yang kan di Al-Maidah itu kan apa namanya, ada makanan yang dihalalkan. Sekarang ini makanan yang diharamkan. Contohnya kalau makanan yang diharamkan apa? Hewan, bangkai, kayak kan sorbibat alaikum maitat. Yang kan itu di awal-awal saja surat Al-Maidah. Kalau ini kita lanjutkan. Sehingga harus disebutkan juga minuman yang diharamkan atau dilarang. Jadi namanya ini surat Al-Maidah. Tapi jangan ya. Jadi ada makanannya, ada minumannya. Yang pertama yang dihalalin dulu, habis itu baru yang diharamin. Untuk memperingatkan umat Islam agar tidak menuruti kesenangan hidup yang terlarang atau diharamkan, dan untuk memenuhi janjinya yang tadi di awal sudah dibahas, yang janji-janji kayak gitu kan. Tidak memasukkan atau tidak minum ya ke mulutnya setetes anggur, yaitu membuat dia jatuh dalam permusuhan dan kebencian di kalangan umat Islam. Jadi kayak misalkan tadi ya dulu kotor-kotor khamar. Jadi kalau misalkan dimasukin khamar, ya nanti akan menimbulkan apa namanya ada permusuhan atau apa yang lain-lain, karena kan kalau dari khamar itu efeknya kan jadi jelek kan. Terus lanjut. Al-Midatul Tsani Asyar. Tsani Asyar sama Tsani Asyar. Ihdaru al-ibtila fil halal wal haram. Artinya waspada terhadap ujian yang dihalalkan sama yang diharamkan. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas shaydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya. Jadi maksudnya waspada terhadap ujian yang dihalalkan sama yang dilarang ini pas saat apa namanya konteksnya yang buruan ini kayak gitu ya. Terus hadir ayat hadir minal bala ayat imtihan alladzi qad yaqa'a fihi al-muslim liyukhbirallahu ta'ala imanihi wa tatbiqihi halal wal haram. Ayat ini memperingatkan tentang ujian, yakni ujian yang mungkin dialami oleh orang muslim agar Allah Subhanahu wa taala menguji keimanannya dan penerapannya kepada yang halal dan haram. Kan kata Allah katanya jangan yang tadi yang baru saja. Allah akan menguji kamu dengan hewan buruan. Nanti ada lagi ceritanya. Waqad nazalat inda maka as-sahabah mahrumaini waqtibaruhumullahu ta'ala bi alla yasqadu mahma kanat al-qara'id muntashirah min hawlihim. لذلك أنت الآيات التي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Hal ini terungkap ketika para sahabat sedang ihram. Jadi ini ceritanya ayat ini pas saat sahabat sedang ihram dan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka untuk tidak berburu. Ini maksudnya ujian agar saat ihram enggak berburu kayak gitu. Enggak berburu terus saat itu mangsa tersebar luas di sekitar mereka. Oleh karena itu, ayat setelahnya, ayat lanjutan dari ayat di atas, ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus
keluar dalam keadaan suci. Pasal lagi ihram kayak gitu kan. Menegaskan لتوكيد على نفس المعنى وهناك علاقة واضحة بين أول الصورة وآخرها حيث نرى التركيز على الأحكام الصحيح. Fokus pada rukun berburu menegaskan makna yang sama, ada hubungan yang jelas antara awal surah dan akhir surah sebagaimana kita melihat fokus pada hukum-hukum berburu. Oke, lanjut slide selanjutnya. An-nida Allah bil asya la tudayyiqu ala anfusikum. Seruan yang ke-14, jangan membuat sempit atau menyusahkan diri kalian. Maksudnya, pada stamir an-nida'at ila an-nas ila qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Al-Maidah ayat 101. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan. Tadi kan jangan membuat susah ya judulnya. Jangan menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu. Justru menyusahkan kamu jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan. Niscaya akan diterangkan kepadamu Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadhil ayat dhabit min al-dhawabit allati wadi'aha Allah Ta'ala fi qadaya al-halal wal haram yukhti'il kathir minan nas fi fahmihi wa huwa 'ala as-su'al fi mubahatihi ila darajah tasilu ila hadd tadyiqi 'ala al-insan mimma qad yu'addi ila tarakil umuri allati yudayyiqu biha as-sa'il 'ala nafsihi fa yaqa' bima qadama haram 'alaihi. Ayat ini merupakan salah satu kendali kontrol yang ditetapkan dalam urusan yang boleh dan haram. Banyak orang yang salah mengartikan, yaitu tidak menanyakan hal-hal yang boleh sampai membatasi seseorang yang dapat meninggalkannya urusan yang dibatasi oleh sekenanya pada dirinya sendiri. Dia melakukannya apa yang dilarangnya. Hadhil ayat tad'u ila tawazun fa idza kana Allah Ta'ala qad amarna bil wafa' bil 'uqud lakin dzalika la yanbaghi an yuwasilna litabyiqi 'ala anfusina. Ayat ini menyerukan keseimbangan. Jadi yang ayat barusan ini yaitu ayyuhalladzina amanu menyerukan ayat keseimbangan. Jika Allah telah memerintahkan kita untuk memenuhi janji, hal ini tidak seharusnya sampai membuat kita membatasi diri. Maksudnya, wa fi hadhil ayat gitu haji suratul Baqarah wa qissah Baqarah Bani Israil. Fal ayat Islam surah qad sa'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ayat ini mempunyai keterkaitan yang luar biasa dengan surah Al-Baqarah dan kisah sapi Bani Israil. Yang surah Al-Baqarah ini yang qad sa'alaha artinya suatu kaum menanyakannya kemudian mereka menjadi kafir. Jadi kan kalau yang atas tadi kan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu. Jadi janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu yang menanyakan hal-hal yang benar. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu itu menyusahkan dirimu. Terus di sini ada keterkaitan lagi di surah Al-Baqarah yang 102 ini, suatu kaum menanyakannya kemudian mereka menjadi kafir kayak gitu. Maksudnya apa itu? Jangan bertanya yang akhirnya mempersulit ya. Mempersulit diri kalian kayak gitu. Tadinya cuma disuruh nyembelih sapi, kalau banyak nanya akhirnya sapinya macam ya. Kecuali pada saat ayat itu turun. Terus langsung habis surah Al-Maidah bawah ila tawazun baina tiza al-awamir wal nawahi wal wafa bi ahdillahi wa baina adam tasydid 'ala an-nafs fi ma lam yakun billahi ta'ala. Maka di surah Al-Maidah terdapat keseimbangan antara menaati perintah dan larangan
perjanjian yang di awal-awal itu, dan tidak menekankan diri atas apa yang tidak diperintahkan Allah. Nyambung sama ayat yang tadi. Selanjutnya An-Nida'ul Khamis Asyir La takun imma. La takun imma'atan. La takun imma'atan. Jangan kalian menjadi bodoh. Buat apa? Imma'atan itu diartikan apa ya? Sini bodoh ya Ustaz. Kalau yang lebih tepatnya itu jangan seperti orang tiup angin. Oh, iya. Angin ke sana ikut ke sana. Atau kalau kita sekarang ikut tren. FOMO. Nggak ngerti baik atau buruk pokoknya. Aja. Nah itu jangan imma. Itu bahasa hadisnya imma. Jangan FOMO, jangan ikut tren, jangan ya begitulah. Wa tatawalla al-ayat wa tasilu bina ila nida 15 alladhi huwa dhabit akhar min dhabit al-halal wal haram. Jadi ayat tersebut berlanjut membawa kita pada panggilan pada setelah 15 yang merupakan salah satu kontrol halal dan haram. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mungkin udah punya udah pegang pegangan, udah punya ilmunya, kita nggak akan dibawa kalau sama orang yang sesat itu. Terus lanjut. Ma'na al-ayah laukan langsung bawahnya paling bawah. Ma'na al-ayah laukan an-nas min hawlik ghayrat al-halal wal haram wal harakat al-wafa bil 'uqud fa'alaikum anfusakum ya mu'minin. فأثبتوا على الحق ولا تغيروا أحكام الدين وهذا المصدق الحديث النبي لا يكون أحدكم إماعة إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس In ahsana nasu ahsantu. إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس Asatu. ولكن إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. Jadi artinya maksud dari mana ayat ini, jika semua orang di sekelilingmu mengubah apa yang boleh dan yang haram serta mengabaikan angka, maka terserah dirimu sendiri wahai orang yang beriman. Maka tetap teguh pada kebenaran dan tidak mengubah hukum-hukum Allah. Hal ini dibuktikan dengan hadis Nabi, dan janganlah di antara kalian yang bodoh mengatakan aku menyertai manusia kamu berbuat baik, dan jika mereka berbuat jahat. Dan janganlah di antara kalian yang bodoh mengatakan aku menyertai manusia kamu berbuat baik, dan jika mereka berbuat jahat kamu berbuat jahat. Jadi kedudukan gitu ya. Tapi yakinlah pada dirimu sendiri, jika orang berbuat baik kamu berbuat baik, dan jika mereka berbuat jahat kamu nggak berbuat jahat juga gitu, nggak menzoliminya kayaknya, kamu tidak menzolimi mereka juga. Ida fasurah rakizat fil nadaini 14 wa 15 ala dhabitaini bil awamir wan nawahi. Jadi seruan ke-14 dan 15 ini fokusnya, maka surah ini berfokus pada dua kontrol yang memberi perintah dan larangan. Pertama, yang tadi yang di awal itu ada jangan mempersempit atau membuat dirimu sulit kayak gitu. Yang latas alu, yang ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu latas alu an asya', itu sama la tughayyiru ala nafsik. Yang pertama la tughayyiru ala nafsik, jangan membuat dirimu sempit, sama la tu'athir bin nasi min hawlik, jangan terpengaruh sama manusia di lingkungan sekitar kamu. Kayak gitu.
wasiyah. Jadi panggilan yang ke-16 halal dan haram dalam kesaksian dan wasiat. Ta'til ayat ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyyati ithnani dzawa 'adlin minkum. Al-Maidah ayat 106 itu menyebut silsilatul ahkam as-surah wa litasabit syumuliyatul Islam li kulli syu'unil hayat min umuril ta'am wasyarab ila zawjat wal 'alaqat al-usriyah ila ahkam al-hudud wal 'alaqat ad-dawliyah ila muamalat wasyahadat wal wasiyah. Panggilan ke-16 ini ayat ini hadir, wahai orang-orang beriman, apabila seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Itu di surat Al-Maidah ayat 106. Untuk melengkapi rangkaian hukum di surah tersebut dan untuk membuktikan keutuhan Islam dalam segala urusan kehidupan, mulai dari urusan makanan, minuman, yang telah dibahas di awal-awal, makanan, minuman, pasangan, dan hubungan keluarga sampai hubungan perbatasan, hubungan internasional hingga muamalah, transaksi, kesaksian dan wasiat. Ta'ammuli ma'i marwatan ukhra ayat sama kuddin wasyumulihi likulli jawanibul hayat. Perhatikan saya sekali lagi ayat tentang kelengkapan agama dan cakupannya dalam segala aspek kehidupan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Oke, lanjut. Ini udah mau habis ya? Udah habis. Udah. Ini lanjut ke maqasid sedikit. Maqasid syariat di surah. Jadi tujuan syariat dari surah ini pertama, hifdzuddin, hifdzun nas, hifdzul aql, hifdzul aql, sama hifdzul mal. Pertama menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga kehormatan, sama menjaga harta. Oke, ini kayaknya ini ada cuma disuruh berhenti ya. Oke. Udah habis ya waktunya. Iya. Ini nanti kalau kalian ada yang bertanya maqasid syariah, inilah 5 hal ini. Kalau di dalam tafsir itu ada jenis tafsir namanya tafsir maqasidi. Jadi ketika kalian membahas tafsir pasti nggak keluar dari 5 hal ini. Apa maqasid syariah itu? Ada menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga kemuliaan atau kehormatan, terakhir adalah menjaga harta. Jadi menjaga harta itu ya bagian dari hal yang penting dalam agama. Ayo silahkan ditutup dulu. Syukran bila kami akan